Sudah, Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah pengajian kitab hikam yang saya muliakan, keluarga besar Angkatan Muda Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren Darul Rahman yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat kembali bertemu dan bermuajahah untuk membaca dan mengkaji kitab hikam karangan Sufi Agung Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pada pengajian yang lalu kita sudah menyelesaikan hikmah yang ke-14 yang berbicara tentang nur ilahi, cahaya Allah Subhanahu wa taala, di mana Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, al-kaunu kulluhu zulmatun. Seluruh alam semesta ini zulmatun adalah kegelapan. Kegelapan itu sudah kita jelaskan pada pengajian yang lalu. Dia bisa diartikan ketiadaan, dia bisa diartikan kesesatan dan juga kejahatan. Wa innama ana rohu. Akan tetapi yang memberikan cahaya anaro yuniru kepada alam semesta ini adalah zuhurul haqqi fihi, wujud Allah Subhanahu wa taala yang selalu terlihat kekuasaannya fihi, di dalam alam semesta. Oleh karena itu kata beliau, faman ro'al kauna, barang siapa orang yang melihat alam semesta ini tetapi walam yashhadhu fihi, dia tidak melihat nur ilahi, wujud dan kekuasaan Allah fihi, di dalam alam semesta ini, au indahu, atau di sisinya, au qablahu, atau sebelum wujud alam semesta ini, au ba'dahu, atau bahkan setelahnya, faqad a'wazahu wujudul anwar, maka orang-orang tersebut yang tidak bisa melihat Allah itu seolah-olah tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari al-anwar, cahaya ma'rifat Allah. Wa hujibat, dan terhalang anhu, dari orang tadi, sumusul ma'arif, cahaya ma'rifat, bisuhu bil athar, karena dia terhalangi oleh pengaruh-pengaruh ciptaan Allah yang sebenarnya tidak berarti apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada pengajian yang lalu seolah-olah kita diingatkan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, dia akan menjadi nur, dia akan menjadi cahaya, dia akan terang, akan berwujud menjadi baik dan bermanfaat kalau di dalam alam semesta apapun itu, apakah makhluk Allah, apakah ciptaan Allah, apakah perbuatan di alam semesta ini, itu akan menjadi bernilai, berwujud baik kalau di dalamnya ada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hikmah yang ke-15 yang akan kita bahas pada pengajian malam hari ini itu meneruskan dari apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kata beliau, mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'ahu. Kata beliau, mimma, dan di antara, min itu kan litab'id, di antara, mimma sesuatu, yadulluka yang menunjukkan kepadamu, ala wujudi qahrihi,
atas keberadaan qahrihi, keperkasaan Allah. Allah itu maha perkasa, Allah itu maha kuasa. Di antara tanda keperkasaan Allah, Allah itu maha perkasa seperti dalam firman Allah, wa huwal qahiru fauqa ibadihi. Allah itu maha al-qahir, dia maha perkasa, tidak mungkin terkalahkan karena Allah lah yang maha kuasa. Di antara tanda kekuasaan dan keperkasaan Allah subhanahu wa ta'ala, an hajabaka, saat Allah hajabaka menghalangimu, anhu dari Allah, bima laisa bimaujudin, dengan sesuatu laisa bimaujudin yang sebetulnya tidak berwujud, ma'ahu bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hikmah sederhana sekali. Kata Imam Ibnu Athaillah, kamu mau tahu tidak tanda keperkasaan Allah? Allah itu maha hebat, maha perkasa. Di mana tandanya keperkasaan Allah? Saat Allah ini memberikan tanda keperkasaan berupa kemampuan Allah untuk menghalangi sebagian manusia dari melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah itu kan yang anaro, Allah itu yang maha menerangi, Allah itu nurus samawati wal ardi. Sama misalnya kalau kita ambil logika yang mudah, kita di ruangan ini itu melihat begitu banyak cahaya, begitu banyak cahaya. Kalau antara saya dengan cahaya ini, saya ambil satu benda yang mampu menutupi cahaya saya, cahaya lampu tadi. Ambil misalnya kayu, ambil misalnya papan, ambil misalnya kain yang tebal, kemudian kain yang tebal atau papan ini saya berdirikan di antara saya dengan apa ini? Lampu. Maka lampu yang bercahaya tadi, dia tidak mampu memberikan apa ini? Memberikan sinarnya kepada saya karena ada sesuatu yang menghalangi antara saya dengan lampu. Apa yang menghalangi itu? Yang menghalangi itu adalah papan misalnya. Kalau analogi ini kita gunakan pada malam hari ini, kenapa beberapa orang itu nanti dikatakan tidak mampu melihat Allah subhanahu wa ta'ala? Dia terhalang dari Allah, tidak mengakui kalau Allah itu Tuhannya, tidak mengakui kalau Allah itu khaliqus samawati wal ardi, tidak mengakui kalau kenikmatan hidup itu berasal dari siapa itu? Allah. Kalau adanya siang dan malam, matahari yang bersinar, kemudian rembulan yang terbit misalnya, kemudian diganti esoknya matahari lagi, bulan lagi, kemudian ada panas, ada hujan, ada siang, ada malam, ada sedih, wa huwallazi adhaka wa abka, itu adalah siapa? Allah. Mereka yang terhalang itu terhalang karena apa? Lihat di sini. Kalau tadi lampu dengan saya, itu memang ada hijab di sana sehingga lampu itu tidak sampai ke saya dan saya tidak bisa melihat apa ini? Lampu tadi. Karena saya, kayu dan lampu itu sama-sama makhluk siapa ini? Allah. Tetapi ketika kita katakan bahwa Allah itu nurus samawati wal ardi, tanpa adanya Allah maka al-kaun itu kulluhu zulmatun. Pertanyaannya, apa yang membuat saya tidak bisa melihat siapa ini? Allah. Ini dijelaskan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang membuat kamu tidak bisa melihat Allah itu, melihat kekuasaannya, melihat rahmatnya, melihat kehebatannya, melihat kasih sayangnya, itu adalah Al-Qahru. Sifat Allah yang maha apa ini? Perkasa. Antara saya dengan Allah itu tidak bisa ada apa ini? Hijab. Karena tidak mungkin ada sesuatu yang mampu menutupi siapa ini? Allah. Karena Allah itu asalnya cahaya. Semuanya datangnya dari siapa ini? Allah.
Allah itu begitu jelas dikatakan wadzahiru wal batin. Az-zahir jelas bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu yang maha menciptakan. Tetapi kita itu terhalang karena apa? Karena keperkasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang terang itu dengan kekuasaan Allah itu bisa tidak terlihat. Apa contohnya? Banyak kok. Saya mohon maaf kalau contohnya ini mungkin ada yang tidak berkenan buat orang tertentu. Misalnya ada orang yang buta warna. Anda pernah dengar orang buta warna? Dia matanya tidak buta. Dia bisa melihat ini gajah, ini tikus, ini mobil, ini tiang. Itu terlihat oleh dia. Tapi kalau ditanya spesifikasi warnanya, ini merah, kuning, hijau, dia tidak bisa apa ini? Melihat. Padahal mata dia tidak apa ini? Tidak buta. Tetapi dia tidak bisa melihat itu bukan sesuatunya memang jelas terlihat. Mata dia juga dalam keadaan apa ini? Terbuka. Dia bukan tunanetra. Seharusnya bisa apa ini? Melihat. Pertanyaannya itu sama dengan yang saya ingin jelaskan dari hikmah malam hari ini. Ketika Allah sedemikian jelas, tapi kan kita menemukan orang tersesat, orang yang kufur kepada Allah, orang yang memilih jalan di luar jalannya Allah, orang yang tidak lagi berikrar radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasula. Dia keluar dari ini sebabnya apa? Dijelaskan oleh Ibnu Athaillah itu karena qahir. Allah itu maha perkasa. Keperkasaannya mampu menghijab manusia dengan sesuatu yang sebetulnya tidak ada di sana, tapi manusia tidak mampu apa ini? Melihat Allah. Kenapa sebabnya? Hadirin sekalian, ada orang yang berkata kepada saya, orang yang tidak bisa melihat cahaya ma'rifat dari Allah itu semata-mata karena maksiat. Karena maksiat. Kayak na'udzubillah, kita kalau sedang berkurang kadar keimanannya, ibarat baterai itu tidak dicas dengan bagus dan kuat, itu kadang-kadang kita menjadi orang yang aneh buat kita sendiri. Kita misalnya kayak di pesantren hari-hari ya, sholat berdisiplin misalnya, puasa Senin Kemis itu dilakukan, hampir setiap hari terjaga dari maksiat mata. Kalau di luar pesantren mungkin melihat aurat, melihat penampilan lawan jenisnya yang berbeda-beda modelnya. Di pesantren mungkin maksiat mata relatif terjaga. Di pesantren mungkin maksiat telinga juga relatif terjaga, jarang bergosip, ya, mungkin jarang membincangkan keburukan orang lain karena disibukkan dengan kebiasaan dan keadaan di pesantren yang mendorong orang itu untuk berbuat baik. Tetapi saat kita pulang misalnya, atau saat santri liburan misalnya, kita sebagai guru saja, setiap hari kan besok mau ngajar Fathul Qorib misalnya. Besok subuh saya mau ngajar Fathul Mu'in misalnya. Nanti habis asar saya harus ngajar Alfiyah. Besok jam 9 ada pelajaran hadis. Oh, besok jam 11 ada pelajaran balaghah. Maka gurunya saja itu malam hari itu akan jadi orang apa ini? Baik. Dia mutalaah kitab, dia membaca, dia bikin i'dad, dia bikin persiapan. Tetapi kemudian kalau ini hilang, malamnya nganggur, besoknya juga nggak ada pekerjaan, kemudian nggak dilihat oleh apa ini? Murid. Boleh jadi selama ini kita sholat subuh itu karena takut dilihat murid. Karena sholat subuh kita punya kewajiban untuk ngajar setelah sholat subuh. Tetapi ketika murid tidak ada misalnya, kemudian kita berbuat semau-maunya. Yang santri pun demikian, karena begitu pulang dia merasa tidak ada aturan apa ini, pesantren. Kemudian berbuat semau-maunya, sholat yang biasanya rapi, khudzu zinatakum inda kulli masjidin, kemudian memakai pakaian yang apa adanya. Nah, ketika itu biasa kita lakukan, maka kita akan dapatkan, kita akan semakin jauh dari siapa ini? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kata guru saya, yang menutup orang dari cahaya ma'rifat itu bukan murni maksiat, bukan murni maksiat. Ini bukan berarti saya mendorong orang, oh enggak apa-apa maksiat, enggak juga gitu loh. Maksiat itu berbahaya, tetapi maksiat plus
kesombongan untuk menerima kebenaran itulah nanti yang akan menghijab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang bermaksiat mengerjakan dosa apapun, tapi setelah dia berbuat dosa, dia cepat istighfar, dia mengakui kekurangannya, tidak bersilat lidah kemudian membela diri. Misalnya, Syarif ngelihat saya misalnya, kemarin bulan Rajab, sebagian dari kita puasa Rajab. Syarif yang murid saya, Ustadz Syarif ini, murid saya sama Fadri ini, ngelihat sayanya ndak puasa. Syarif mungkin bertanya kepada saya, Gus, kenapa ndak puasa Rajab misalnya? Atau nanti bulan Syawal, ya kan? Syarif begitu hari raya Idul Fitri, 2-3 hari langsung dia puasa apa itu? 6 hari Syawalan. Tiba-tiba Fadri saya ajak makan siang, Fadrinya puasa itu. Kata Fadri, Gus, apa ndak puasa? Kalau saya orang yang baik, saya akan katakan benar Fadri. Kamu bagus berpuasa, kamu Syarif bagus memperbanyak puasa di bulan apa ini? Rajab. Saya memang tidak mampu untuk berpuasa sunnah sebanyak yang kalian lakukan. Itu selesai. Tapi kalau saya mencari apa ini? Pembenaran dari kelakuan saya. Hanya semata-mata saya tidak mau terima nasihat dari murid saya. Hanya saya tidak mau terima kritikan dari murid saya. Ini namanya istikbar. Istikbar itu kesombongan. Sombong itu bukan orang pakai baju bagus kemudian bangga-bangga, itu namanya pamer, ya. Itu namanya at-tafakhur, ya. Itu bahasa bahasa Arabnya itu al-fakhr, kebanggaan, membanggakan diri. Kalau sombong itu bukan itu. Kata Nabi, sombong itu al-kibar itu. Ketika Nabi bersabda tidak akan masuk ke dalam surga man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar, yang memiliki sifat kesombongan itu walaupun sebesar biji sawi, ya kan? Apa kata sahabat, loh, kita ini semua kadang-kadang suka sombong memamerkan bajunya, sombong memamerkan kekayaannya. Kata Nabi itu bukan sombong, itu berbangga-bangga. Tapi sombong yang membuat orang sulit masuk ke dalam ke dalam surga, itu yang dikatakan di dalam hadis diantaranya batorul haq, orang yang melawan kebenaran, sudah salah ngeyel. Nih lihat nih. Misalnya, ada ribut sekarang ini Jumatan online. Ya, mungkin yang hari ini lihat di WhatsApp itu ada bicara tentang Jumatan online. Saya tidak mau berdebat soal fikihnya, tetapi kita ini unik ya. Kalau wisata nggak mau online, kalau ke pasar nggak mau online, ya kan? Kalau ke sekolah pun sekarang hampir dikatakan nggak mau online. Kita ini bersyukur betul loh kepada Allah, bisa tatap muka belajar, kegiatan belajar mengajar ini hampir 1 tahun ini berjalan normal. Di luar sana orang sekolahnya online. Nah ini semuanya online, tapi semuanya minta tidak online, meeting. Waduh, rapat tuh kalau online nggak enak, ini nggak enak. Tapi giliran Jumatan minta online. Nah, saya tidak mau bicara soal ini benar atau salah. Itu lain masalah. Kapan-kapan kalau saya sempat kita buat forum tanya jawab di Darul Rahman Media. Tetapi yang ingin saya sampaikan, kalau orang kemudian misalnya ditegur nih, ya, Fadri misalnya ngelihat saya nggak Jumatan, Fadri lihat saya nggak Jumatan misalnya, Fadri negur, Gus, kenapa nggak Jumatan? Kalau saya orang yang bermaksiat tapi dalam tanda kutip masih baik dan mungkin kembali kepada Allah, saya akan mengatakan, iya Fadri, saya digoda setan. Ini biasa alibinya gitu, selalu setan dikambing hitamkan. Saya tadi Habib Umar digoda sama setan, saya sudah mau ke masjid, tiba-tiba setan ada aja halangannya. Nah, saya tahu ini dosa, ini salah, dan saya akan bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kuatkan hati saya. Itu baik. Tapi kalau enggak, ngomong begini, Fadri kurang piknik. Di dalam fikih itu, misalnya di dalam fikih itu, sholat Jumat itu fardu ain, itu tidak muttafaqun alaih baina jumhuril ulama.
Ada ulama yang mengatakan itu fardu ain, ada ulama yang mengatakan fardu kifayah, ada ulama yang mengatakan misalnya sunnah muakkadah dan lain sebagainya. Tapi ini supaya tidak disalahpahami ya, ini karena disiarkan secara langsung, Jumatan itu fardu ain. Ya. Tetapi ada yang berpendapat seperti itu. Nah, ketika saya menyampaikan pendapat itu, misalnya saya ambil sebagian ulama Syafi'iyah sekecil apapun jumlahnya, itu mengatakan sholat Jumat itu ada yang berpendapat hukumnya apa ini? Sunnah. Ketika saya menyampaikan sunnah itu, sebetulnya murni kajian ilmiah atau ingin menutup harga diri saya yang kepergok oleh murid saya yang namanya Fadli untuk tidak apa ini? Tidak sholat Jumat. Misalnya saya puasa 6 hari setelah Syawal, ditegur sama Habib Umar Alatas nih, kata Habib Umar, Gus, kok enggak kelihatan puasa? Saya jawab sama dia nih, Umar, kamu tuh masih murid saya, perjalananmu tuh masih panjang. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i, itu berfatwa kalau misalnya dalam fatwanya mengatakan makruh hukumnya puasa 6 hari setelah apa ini? Syawal itu. Nah, ketika saya menyampaikan itu murni karena saya ingin membuka wacana fikih seperti saya mengajarkan Bidayatul Mujtahid dulu di kelas 5 di Darur Rahman, atau sebetulnya saya tidak ingin direndahkan oleh murid saya ketika saya mencari bukan kebenaran, pembenaran atas tingkah laku saya, menyeret-nyeret dalil agama yang sebenarnya tidak saya yakini kebenarannya, yang tidak saya ikuti misalnya, itu namanya orang tadi dengan kesombongannya melawan apa ini? Kebenaran. Maka orang yang bermaksiat kepada Allah, kalau dia kembali kepada Allah, menyadari kesalahannya, bahwa ini adalah kelemahan saya ya Allah, itu menurut ulama, nanti Allah tidak akan memberikan hukuman berupa menghijab, membatasi, mendindingkan orang tadi dari melihat cahaya ma'rifat. Ini misalnya di dalam hadis qudsi, riwayat sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, itu Allah ya bercerita kepada Rasulullah, aznaba abdun dzamban, ada hamba saya yang aznaba berbuat apa ini? Dosa. Faqala, begitu berbuat dosa, dia ngomong nih, Allahumma ghfirli dzambi, ya Allah ampuni dosa saya. Maka Allah itu menjawab dengan doa orang tadi. Nih, ini penting nih. Kita ini berbuat dosa bukan berarti boleh ya Fadil ya, bukan boleh ini. Kalaupun sebagai manusia yang mahalul khata' wan nisyan, tempatnya salah, khilaf, lalai, ghaflah, tapi jangan pernah ghaflah dari siapa ini? Dari taubat dan istighfar kepada Allah. Orang ini, kata hadis Nabi itu, dia ini aznaba dzamban, melakukan satu dosa. Begitu mau dosa, istighfar dia. Istighfar ya bisa aja astaghfirullah hal azim misalnya, atau dia ngomong ya Allah, ya kata dia ighfirli dzunubi, ighfirli tadi ndak sholat asar, ighfirli misalnya tadi misalnya ndak puasa, ighfirli ya Allah ndak mengeluarkan zakat misalnya sesuai dengan nisab dan takarannya misalnya, maka Allah itu akan menjawab orang yang berdoa tadi, aznaba abdi dzamban, betul hamba saya itu aznaba dzamban, dia berbuat dosa, tetapi fa'alima, orang tadi alima tahu dan yakin annalahu robban, bahwa dia punya siapa ini? Allah, Tuhan yang yaghfirudz dzamba, yang akan mengampuni dosa, wa ya'khudzu bidzambi, dan juga mungkin menghukum atas apa ini? Dosanya. Maka begitu kita berdosa nih, misalnya tadi ada yang tidak sholat Isya misalnya, Isya masih ada waktunya, tidak sholat maghrib misalnya, bukan karena tidak percaya akan kewajiban sholat maghrib, tetapi karena apa ini? Kealpaannya sebagai manusia, tahu dia tadi hayya 'alas sholat dengar, Allahu Akbar dengar, jam ngelihat kok jam 7 kurang seperempat, jam 7 kurang 10, ba'din kurang 5, ba'din jam 7, ba'din tahu-tahu azan apa ini? Isya. Kemudian di istighfar,
Astaghfirullahalazim, dosa betul ya Allah, betapa buruknya saya, diberi nikmat hari ini begitu banyak tetapi lalai hanya untuk menjawab panggilanmu pada waktu apa ini, maghrib. Itu Allah berkata itu di langit. Kata Allah kepada para malaikat itu, ya Tuhan hambaku, dia berbuat dosa tapi dia tahu ada Tuhan yang akan mengampuni dosanya dan ada Allah yang akan menghukum dosanya, maka dia beristighfar. Dia beristighfar minta ampunan, dia beristighfar agar tidak dihukum masuk ke dalam api apa ini, neraka. Nah, orang yang seperti ini kan dia merasa bahwa di sana ada Allah. Ma'rifatnya kepada Allah itu masih tertanam kuat di dalam hati. Tetapi kecenderungannya sebagai manusia yang mengikuti hawa nafsu, tidak bisa dia hindari, dia kalah di situ, tetapi tidak memutus hubungan dengan ma'rifatnya kepada siapa ini? Allah. Nah, di sini kata ulama, orang yang seperti ini tidak akan dihukum dengan cara Allah memperlihatkan keperkasaannya, begitu banyak nikmat, begitu banyak tanda-tanda keesaan Allah, kekuasaan Allah, ya, rahmat Allah, tapi orang tadi tetap nggak bisa ngelihat. Nah, orang yang nggak bisa ngelihat itu sedang dihukum sama Allah di dunia atas kesombongannya yang tidak mau menerima kebenaran. Makanya di surah Al-Anfal yang kelas 5 mungkin masih ingat, wa Allah subhanahu wa ta'ala itu berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Ya, kalau kamu dipanggil oleh Allah, ya, ini dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul, penuhilah seruan Allah dan Rasul. Idza da'akum, kalau Allah dan Nabi itu menyerukanmu, lima yuhyikum, kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Kita sholat, itu kan memberikan kehidupan dan kedamaian. Coba orang tidak sholat, kayak apa jahatnya? Orang sholat itu kan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Begitu takbir dia ingat, ada Allah yang maha apa ini? Akbar. Oh iya, saya jadi pejabat, saya jadi ulama, saya jadi kiai, saya jadi orang kaya. Saya sadar kabirnya saya itu tidak akan mengalahkan akbarnya Allah. Maka saya menjadi ingat tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti ya kita dalam sholat misalnya baca lagi ya, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo, dan seterusnya. Nanti baca lagi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil, teringat ya Allah, alhamdulillah betapa banyak nikmat yang Allah berikan hari ini. Saya tadi bangun alhamdulillah, tidur masih bangun subuh. Coba tidur bangunnya bablas ke akhirat kan repot. Umar makanya kalau bangun tidur kamu, Habib Umar, begitu bangun tidur kan ada doanya itu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi an-nusyur. Coba seandainya tidur malam bercanda-bercanda sama teman-temannya, pulas tidur. Tahu-tahu begitu bangun bukan kismu taklim, bukan kismu aman, bukan tarhim masjid, tapi yang bangunin man rabbuka. Itu kan kira-kira kagetnya kayak alhamdulillah bangun. Ingat ya alhamdulillah ya Allah, nyawa saya balik, ruh saya semalam itu balik sholat subuh hari ini. Itu adanya sholat. Begitu kita sholat, begitu kita zakat, itu buat kehidupan itu indah. Ingat, iya ya, saya ini diberi rezeki sama Allah kan untuk berbagi. Ya, kalau Allah tahu saya itu rajin berbagi, maka rezeki saya akan diapakan ini? Ditambahkan, karena yang membutuhkan saya itu bukan cuma saya, tapi orang-orang yang bersama saya. Saya begitu sebentar lagi kita Ramadan, diajarkan untuk al-imsak. Ya, menahan hawa nafsu, menahan diri. Hidup itu tidak semua yang mubah harus diapakan nih, diambil. Ada masa-masa di mana yang halal sekalipun harus saya apakan nih, saya manage, saya hindari untuk melatih jiwa saya, untuk melatih hawa nafsu saya. Tidak semua yang kita inginkan bisa kita ambil dan bisa kita miliki. Itu juga pendidikan. Oleh karena itu kata surah Al-Anfal, kalau dipanggil itu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu. Nah ini annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Allah itu bisa membuat batas antara manusia dengan hatinya. Orang sering bilang hati nurani. Hati nurani itu adalah suara kebaikan.
Semua orang kalau ditanya nuraninya mesti baik. Ya, saya dulu ya waktu baru punya anak pertama itu sekolah, tentu itu pengalaman pertama buat saya sebagai seorang bapak nganterin anak ke sekolah. Kalau anak kedua, anak ketiga itu rasanya udah beda. Tapi kalau anak pertama, anak yang dulu kecil saya gendong masih di bedong bayi, tiba-tiba sekarang sudah bisa berjalan, berangkat ke sekolah. Itu keindahan buat seorang bapak. Ya, Fadli nggak usah dipikirin nanti setelah kamu nikah. Fadli serius banget ini ngajinya. Ya, ini setelah ya ketika nuntun itu Fadli ke anak itu luar biasa gitu. Anak yang mau apa ini? Mau sekolah. Jadi saya sering di sekolah anak-anak saya dulu. Ya, masih tinggal di Senopati itu. Saya ngelihat kadang-kadang ya, karena sekolah di pendidikan Islam anak-anak saya, maka walaupun masih kecil itu diminta oleh gurunya kalau sekolah menggunakan apa ini, jilbab. Ya, anaknya pakai jilbab, belajar doa dan sebagainya. Yang laki juga kadang-kadang disuruh pakai baju koko rapi. Kadang-kadang saya melihat sesuatu yang kontradiksi pada orang tua mereka. Ya, orang tua mereka ada yang tentu tidak menutup aurat, tapi anaknya menutup aurat. Ya, kalau terbalik itu biasa. Ibunya nutup aurat, anaknya nggak nutup aurat, itu contohnya. Ini dibalik, anaknya yang nutup aurat, ibunya yang tidak nutup aurat. Anak laki-lakinya itu rapi sekali, ya pantas lah untuk jadi imam di masjid. Bapaknya mungkin pakai celana dan baju kaos yang mungkin ada sobek-sobeknya, bahkan ada tatonya, rambutnya pun kadang-kadang saya mohon maaf tidak ingin menyinggung siapapun ya. Rambutnya juga panjang diikat, bahkan diwarnai, ya. Kemudian ada tulisan macam-macam lah di badannya. Kemudian saya bertanya, Bapak anak sekolah di sini, dia paham dengan pertanyaan saya. Artinya apa? Saya mungkin ingin mengatakan kepada Bapak tadi, Bapak nih bener anaknya yang itu. Kenapa? Karena anaknya bagus banget. Kok bapaknya kayak begini? Gitu. Dulu di Darul Rahman juga ada masuk kelas 1 itu, yang daftarin itu subhanallah gitu loh ya. Ya mungkin pakai kalung laki-laki gitu ya, pakai gelang ya, rambutnya itu ada diwarnai itu di era 90-an ya, bukan orang tua sekarang. Wali murid Darul Rahman sekarang insya Allah rapi-rapi lah, ini nggak ada yang tersinggung lah, ini yang udah alumni dulu lah tahun 90. Ada yang seperti itu. Ketika kita tanya, kenapa begitu? Dia jawab, cukuplah bapaknya yang nakal. Cukuplah bapaknya yang buta huruf Al-Quran. Cukuplah saya ibunya yang tidak bisa ngaji. Tapi saya berharap anak-anak saya itu tetap berbuat apa ini? Baik dan menjadi orang baik. Itu namanya nurani. Nurani semua orang itu seperti itu. Seperti itu semuanya. Ini kalau saya tanya nuraninya Habib Umar, nuraninya Ustadz Sarif, Ustadz Fadil, semua Fadil, semua saya pun semuanya akan baik. Tetapi kebaikan yang ada di dalam hati kita belum tentu tercermin loh. Dari lisan yang mengungkapkan apa yang ada di hati, dari tangan yang menggerakkan apa yang menjadi impian di hati kita. Hati kita bilang misalnya, habis ngaji sama Pak Kiai misalnya, belajar babus saum, bicara tentang keistimewaan puasa. Hatinya pasti berbisik, puasa, puasa, puasa. Tapi mulutnya ngambil tempe Habib Umar. Iya kan? Itu namanya Allah itu yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Allah itu bisa menghalangi dengan sesuatu yang tidak ada. Antara hati dengan mata kan tidak ada hijabnya itu di situ. Sama dengan orang yang buta warna tadi, dia melihat kok. Kebaikan itu terlihat kok. Nuraninya juga bilang begitu, saya ingin zikir, saya ingin ziarah, saya kepengen, kan banyak orang tuh. Ya kalau kebaikan tuh sebatas niat doang. Ya, saya mau umroh, nggak umroh. Saya mau haji, nggak haji. Tapi saya mau ke Jepang dia. Saya mau ke Amerika dia. Saya mau sedekah sama anak yatim, itu kadang-kadang niatnya sekarang, implementasinya tahun depan. Tapi kalau kita bilang, saya mau beli baju itu, saya mau beli gadget itu, saya mau beli itu artinya yang menutup antara hati dengan orang tadi itu siapa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati itu milik kamu, ada di dalam dirimu. Tetapi kenapa kita yang menjadi milik kita tidak bisa kita kuasai? Ada kadang-kadang kita tahu kok ini orang baik, tapi anehnya kita nggak suka. Nih santri banyak yang kayak gitu tuh. Kalau ada anak yang rajin, itu biasanya nggak disukai itu, ya kan? Begitu Ustadz bilang man yakhfat ana gitu, hafitum hafitu, ya kata
Bilang hafid tuh belum kita ini. Jangan kau hafid sendiri. Kan padahal yang bilang hafid tuh baik enggak? Baik, tapi dimusuhi enggak? Dimusuhi. Udah tahu ustadznya mau masuk kelas gitu. Satu tuh taat betul. Jangan masuk dulu lah. Kalau kamu masuk kita semua salah nanti. Kita udahlah terlambatnya bareng-bareng. Ketika terlambatnya bareng-bareng, Ustadz tentu melihat ini anak yang paling baik pun terlambat. Pasti mungkin wudhu lah, mungkin kamar mandinya antri. Tapi kadang-kadang ada orang yang berusaha taat malah dibenci sama siapa ini? Temannya. Kadang-kadang kita tahu kok teman kita ini bagus. Kadang-kadang apalagi sekarang nih, kelas 6 sudah mau ujian kan. Ada temannya yang betul rajin tuh pegang buku. Itu kan dibenci sama, jangan pegang buku dong sekarang, kenapa? Buat gua grogi aja kan gitu kan. Kenapa? Dia belum mau belajar di situ. Ada orang yang belajar dia nggak suka. Dia tahu kalau itu. Itu namanya Allah itu yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Nah yang seperti ini para hadirin sekalian, itu sebabnya bukan murni maksiat. Ya. Bukan murni maksiat, tetapi maksiat plus kesombongan untuk mendengar perintah Allah yang baik, kesombongan untuk membantah kebaikan yang begitu jelas terlihat di depan matanya. Makanya di dalam surah Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengingatkan terkait dengan hikmah ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di surah Al-A'raf ya, kalau saya tidak salah, ayatnya mungkin tidak salah tapi surahnya kadang-kadang ada lupanya faktor usia. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Orang itu akan ayat itu Allah apakan nih, belokkan dari dia. Kebenaran itu seolah-olah tidak akan menyentuh nurani dia, tidak akan masuk ke dalam hatinya, tidak akan terlihat oleh matanya. Gara-gara apa ini? Yatakabbaruna fil ardi. Dia sombong bighairil haq, tanpa ada wajhun apa ini? Al-haq sekalipun. Jadi orang itu kalau sudah menentang kebenaran itu berbahaya sekali. Karena di sana nanti dia akan apa ini? Akan melawan kebenaran. Ini saya kumpulkan beberapa ayatnya dulu ya. Ini diantaranya juga di surah Al-Baqarah, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Hati manusia itu kalau sudah tertutup dari kebenaran, itu udah kayak batu. Bahkan ada manusia yang hatinya qaswatul qulub, dikeraskan oleh Allah, itu lebih keras dari apa ini? Dari batu. Kalau batu itu kata Quran, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Dari air itu kadang-kadang mengalir dari apa ini? Dari batu. Bahkan kita pernah dengar cerita itu ada batu, kemudian ketetesan apa ini? Air. Saking seringnya, saking lamanya, batu itu bisa apa ini? Bisa terkikis itu. Itu kerasnya batu. Tapi kerasnya hati belum tentu loh. Quran di depannya, hadis di depannya, ya belum tentu dia apa ingin apa ini, masjid di depannya, pesantren di depannya, Riyadhus Shalihin di depannya, belum tentu kita ambil. Ya banyak kok santri juga gitu kadang-kadang, ya Riyadhus Shalihinnya dibawa ke kelas, bukan untuk dibaca, untuk apa ini? Alas di depan ini supaya tidak terlihat kalau tidur. Ya, dulu saya itu agak suka gitu ya dengan santri apa kalau kelas tinggi itu bawa kamus Al-Munawir, ya bawa tafsir Jalalain itu kadang-kadang dengan sarahnya Sawi itu, kadang-kadang bukan cuma Fathul Mu'in, juga bawa I'anatut Thalibin, disusun di depan meja rapi itu agak tinggi. Yang saya pikir dia mau baca setiap kita ngaji gitu. Ternyata enggak. I'anahnya tetap diambil Fathul Mu'in yang tipis itu gitu loh. Ketika mufrodat ya dia tanya ustadz, tidak juga buka Munjid, tidak buka Al-Munawir. Lalu untuk apa? Ternyata cuma dipakai untuk apa ini? Untuk menutupi kalau dia sedang apa ini? Ngantuk. Nah ini di sini kalau orang itu sudah keras hatinya, hati-hati kata Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah orang-orang yang nanti seperti firman Allah juga di surah Al-Hajj misalnya, fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubu allati hiya fis sudur. Kalau sudah nuraninya yang mati kata Allah, matanya melihat kebaikan tapi dia tidak mau menerima apa ini kebaikan. Nah, orang-orang yang seperti ini yang akan dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala dari menerima cahaya ma'rifat Allah.
Kalau Anda ingin tahu bukti nyatanya, bukti nyatanya, itu yang paling mudah sekali untuk kita pahami. Contoh buruknya, yaitu ada dua manusia lah. Kalau kita bicarakan nggak dapat dosa, nggak ribah kepada orang-orang ini nggak dapat dosa, malah dapat pahala. Siapa contohnya misalnya contohnya, ya Raja Namrud. Contohnya siapa? Fir'aun misalnya. Ini kalau kita ambil contohnya Raja Namrud. Ini kan Raja Namrud itu melihat kebenaran itu sudah nyata loh. Ya, sudah nyata banget gitu. Tapi dia dihijab dari kebenaran itu, dihijab dari melihat makrifat kepada Allahnya. Kenapa? Karena kesombongannya jelas kok. Nabi Ibrahim itu dakwahnya, semua nabi itu kalau berdakwah, logika agama itu sederhana. Ya, jadi orang kalau belajar agama jelimet pusing, itu ada yang salah itu. Imma salah kitabnya, imma salah gurunya. Karena untuk tauhid itu mudah sekali kok. Misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika berdakwah itu menggunakan sarana patung. Ya, jadi patung sesembahannya Namrud itu di satu tempat pada satu malam oleh Nabi Ibrahim diapakan itu? Dihancurin. Tapi yang gede enggak. Jadi mungkin ada pemimpinnya ini ya yang dipertuhankan paling gede di tengah, kanan kirinya ini adalah tuhan-tuhan kecil. Dibabat habis sama Nabi Ibrahim. Ada yang kepalanya hilang, ada yang kakinya copot, ada yang telinganya, macam-macam gitu lah. Maka kemudian pagi-pagi Namrud mau beribadah. Kita kayak mau sholat duha gitu, mau sholat subuh gitu, kaget dia. Ya subhanallah, kenapa Tuhan saya berantakan, kata Namrud ini. Maka dipanggil ini semua badan intelijen Namrud, ya kan, ya tentaranya, polisinya dipanggil ini. Sama siapa ini? Sama Namrud. Intel-intelnya, anak buahnya. Ini siapa yang kira-kira berani menghancurkan Tuhan saya, kata Namrud. Wong melawan saya saja takut, tapi kenapa melawan Tuhan saya kok jadi apa ini? Berani. Kan begitu. Dari sini saja ini luar biasa. Maka kemudian ya itu kan dijawab oleh orang-orang. Qalu, masyarakat itu jawab, sami'na fatan. Kami dengar ada seorang apa ini? Fatan, anak muda. Yadhkuruhum, yang mereka mendengar ada seorang pemuda yang suka mencelalah Tuhan-Tuhan itu. Yuqalu lahu Ibrahim. Namanya Ibrahim ini. Ibrahim ini udah terkenal lah ya. Kalau dia ini adalah orang yang tidak suka suka kepada Tuhan kami. Maka kemudian dibawa Nabi Ibrahim, dijemput di rumahnya ini. Dibawa ke hadapan Raja Namrud, di depan Tuhan-Tuhan yang sudah hancur berantakan. Kan di redaksinya di Quran itu jelas. A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Ibrahim, kamu nih yang menghancurkan Tuhan saya. Lihat nih. Nabi Ibrahim ini sebetulnya ingin menggunakan logika yang sehat nih. Nanti Namrud kena jebakan Batman ini, ya. Jadi sama Nabi Ibrahim itu diajak berdialog sesuatu yang sangat manusiawi. Kata Nabi Ibrahim, karena waktu dia ngancurin itu berhala-berhala, kampaknya itu ditaruh di tangan yang paling gede. Ya, jadi kalau mau imajinasi, itu mungkin kampaknya kayak film Amerika dulu tuh, Rambo. Rambo tuh angkatan saya, kamu kan enggak tahu, angkatan tahun 90-an itu hebat banget pahlawan Amerika dalam film itu. Dia bawa senapan hebat, gagah, badannya kuat. Nah, seperti itulah gambarannya. Dikasih kampak di sini, diikatkan tali kayak bayong, kayak senjata begitu, dibiarkan oleh Nabi Ibrahim. Dituduh kan, kata orang-orang di sini, anta fa'alta bi alihatina. Kamu yang mengerjakan ini kan, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini ingin menggunakan logika loh. Kata Nabi Ibrahim, jangan main tuduh. Orang nuduh itu harus ada alat buktinya. Kayak KPK itu. Ya, kita di mimbar, Ustadz gampang aja. Si A korupsi, maling, tangkap. Itu kata Ustadz. Kata KPK, tunggu dulu. Saya untuk menangkap orang ini harus punya alat bukti dulu. Yang alat bukti, maka Nabi Ibrahim bilang, Namrud, jangan sembarangan kamu nuduh saya. Tanya saja tuh, kata siapa ini? Kata Nabi Ibrahim, Tuhan ini hancur pakai apa? Ya pakai kampak lah. Tuh lihat, yang paling gede pegang apa ini? Kampak. Dijawab sama Nabi Ibrahim, qala bal fa'alahu kabiruhum haza. Kata Nabi Ibrahim,
yang pantas kamu tuduh, ya yang ini, yang gede ini. Kenapa? Dia bawa kampak. Kan auzubillah, misalnya di Darrohman ini habis Idul Adha. Fadli habis motong kambing misalnya. Habis motong kambing, disayat-sayat, semuanya dibersihkan. Habis itu mungkin dia mau beli tusukan sate ke pasar Jagakarsa. Kan gitu. Dia keluar dari pondok ini, jalan kaki. Bawa pisau yang masih berdarah-darah itu dimasukkan begitu sama Fadli. Lewat dia. Tengah-tengah lewat, dia ngeliat ada orang dibunuh tergeletak itu, ya, dengan luka-luka tusukan. Fadli niatnya bagus, dia mau ngapain itu? Ngelihat korbannya siapa. Dia lihat, ya Allah, orang ngeliatin ada pembunuhan, lukanya berdarah, di situ Fadli megang, Fadlinya masih megang apa ini? Pisau, dibuka pisaunya masih ada apanya ini? Darahnya. Soal itu darah manusia atau darah kambing, nanti kan dibuktikan oleh polisi di laboratorium. Tetapi Fadli pasti dijadikan apa ini? Sasaran. Kamu apakan orang ini? Kata Fadli, mana saya tahu? Saya keluar dari pondok habis begini-begini. Kata orang, bohong kamu. Jelas-jelas ada orang mati ditusuk pisau. Kamu bawa pisau nunduk lagi di sini, ya kan? Pisaunya masih ada apanya itu? Darahnya. Nauzubillah. Celananya Fadli juga berdarah, gitu. Berdarah karena dia nyembelih apa ini? Kambing. Tapi yang dicurigai Fadli pantas nggak? Pantas. Manusiawi nggak? Itu yang ingin dikatakan oleh Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, Anda belajar hukum acara dong. Ya, jangan nuduh sembarangan. Orang nuduh itu harus ada alat buktinya. Alat buktinya lebih dekat kepada kabiruhum hadza. Kata Nabi Ibrahim, fas'aluhum, tanya sama siapa ini? Yang gede ini. Ya, tentu aja kan. Raja Namrud kena jebakan Batman itu. Kata Namrud, gila kamu Ibrahim. Masa saya disuruh nanya sama patung. Nih. Kata Nabi Ibrahim, apa Namrud? Gila kamu. Kenapa saya gila? Masa nanya sama patung? Masa ngomong sama patung? Ini kalau main catur nih skakster benteng ini sudah mateng sekali jebakannya apanya ini strateginya Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Namrud, kalau ngajak ngomong patung itu, kamu anggap orang itu tidak berakal sehat. Apalagi yang mempertuhankan patung. Kata Namrud, wah ini brengsek ini ya kan. Ini saya kenapa ini permalu di depan umum itu. Maka singkat cerita, kita nggak cerita itu, Nabi Ibrahim dibakar. Kenapa? Karena Raja Namrud merasa kehilangan kehormatannya. Dia tahu kok apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim itu al-haq. Itu kebenaran. Tapi dia mahjub dari anil haqqi ini karena adanya apa? Tadi itu yang namanya kesombongan. Ambil yang kedua, contoh yang kedua. Sama-sama gak enak, namanya Fir'aun. Gitu loh. Fir'aun itu diterangkan sama Nabi Musa tentang Rabbus samawati wal ardi. Tapi gak percaya-percaya juga. Akhirnya dikasih logika yang paling mudah. Ketika Fir'aun bertanya, Musa, kan Fir'aun itu ngomong dia itu adalah apa ini? Tuhan. Ya, kata Nabi Musa, Tuhan saya itu yang menghidupkan dan mematikan. Ini saking zolimnya Fir'aun, itu diambil narapidana di penjara 2 orang itu. Yang satu disembelih, dibunuh, tuh mati. Yang ini dibiarkan hidup. Ana uhyi wa umit. Saya sama dengan Tuhanmu Musa. Sama-sama menghidupkan dan sama-sama mematikan. Yang ini saya matikan, yang ini saya biarkan hidup. Kalau saya mau, kan bisa saya matikan dua-duanya. Kata Nabi Musa, ini harus dikasih pelajaran yang sederhana, tapi mematikan. Ingat Nabi Ibrahim, skakster, raja siapa itu? Namrud. Gimana caranya? Nabi Musa jawabnya sederhana kok itu. Fir'aun yang bilang wahadhil anharu tajri min tahti, ini sungai Nil yang memberikan apa ini kesuburan itu ada dalam kekuasaan saya, macam-macam lah. Dia bangun yang namanya piramid. Itu kan minta sama Haman itu, mau nantang Allah loh Fir'aun itu. Ya kata dia, ubnuli, saya bangunkan saya ini apa ini? Satu bangunan yang tinggi. Untuk apa? La'ali attali'u ala ilahi Musa. Saya mau lihat Tuhannya Nabi siapa ini? Musa. Jadi ini tentara luar biasa ini, beraninya ini TNF nih, tentara nasional Firaun ini. Yang bangun gedung tinggi ke atas ini, jembatan, mau nantang Allah. Ini logika ketiga menerima kebenaran. Sederhana tapi dia bantah, makanya hancur nanti mati di Laut Merah. Nabi Musa bilang apa? Ketika Fir'aun tanya, Musa, yang terakhir nih saya tanya, Tuhanmu tuh siapa sih sebenarnya?
Kalau yuhyi wa yumit sudah saya terangkan. Kalau Tuhanmu maha tinggi, saya juga bangun bangunan yang tinggi, kata Fir'aun. Kata Nabi Musa, Tuhan saya itu Rabbukum wa Rabbu abaikum. Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu. Ini Fir'aun kena sekakster. Kenapa? Karena Fir'aun ngaku Tuhan kan. Kalau Fir'aun Tuhan, lalu bapaknya Fir'aun itu Tuhannya siapa? Kan gitu. Karena keberadaan bapaknya Fir'aun itu ada sebelum adanya Fir'aun. Padahal Tuhan itu yang menciptakan semuanya. Berarti segala sesuatu, apakah itu orang, apakah itu binatang, apakah itu matahari, bulan dan bintang, yang ada sebelum lahirnya siapa ini? Fir'aun. Berarti adanya tanpa siapa itu? Tuhan. Karena Tuhannya datang belakangan, kan begitu toh? Ya, karena ya kan orang di situ kaget semua itu. Kata mereka, benar ini Musa. Kalau Fir'aun ini Tuhan, lalu yang menciptakan bapaknya Fir'aun siapa? Lalu yang menciptakan kakeknya Fir'aun siapa? Lalu yang menciptakan kakek moyangnya Fir'aun siapa? Wong Tuhannya baru siapa ini? Fir'aun. Di situ kan sebetulnya kebenaran kan. Fir'aun tahu betul, iya ya masuk akal juga. Kalau saya Tuhan, lalu bapak saya kan nggak punya Tuhan. Kenapa? Karena saya baru ada setelah adanya bapak saya. Kalau saya Tuhan, berarti kan bapak saya itu bapaknya Tuhan. Lalu bapaknya punya bapak, lalu Tuhan itu akan sampai kemana? Banyak kan seperti itu logikanya. Tetapi Fir'aun yang seharusnya, Fir'aun tuh pinter loh. Fir'aun tuh cerdas, Fir'aun tuh luar biasa. Tapi dia mahjub dari nur ilahi karena dia memiliki yang namanya apa ini? Kesombongan. Maka dalam tasawuf itu orang-orang yang punya kesombongan itu sulit untuk mendapatkan kebersihan hati. Jadi kita ngelihat apapun itu lihatlah Allah di sana. Kalau punya teman yang bersuara keras misalnya, kan kita kadang-kadang kesel juga ya. Punya teman yang bersuara apa ini? Keras misalnya. Jangan lihat suara yang keras. Oh alhamdulillah, teman itu suaranya keras. Kenapa? Karena saya suka tidur. Ya, maka setiap dia bersuara, saya langsung apa ini? Bangun. Itu lalu melihat sisi apanya itu? Positif dan baiknya. Kalau kita ngelihat misalnya ada teman yang tiap hari minta sama kita. Ya, kita lagi makan, kan ada teman yang gitu datang, ya Allah nyicipin dong, kan gitu kan. Nah, oke lah sekali mie-nya dicicipin. Ada yang nyicipin nggak tanggung-tanggung tuh, santri Darul Rahman cerita sama saya, wali murid tuh, anak saya nggak kerasan Pak Ustadz. Kenapa nggak kerasan Bu? Temennya itu suka minta makanan. Kan bagus Bu minta. Iya Pak Ustadz, kalau minta sekali dua kali nggak apa-apa. Anak saya itu cerita ya, kadang-kadang masak Indomie pakai telur. Lah terus Indomie yang ada telurnya habis Pak Ustadz. Tinggal apa? Mie 3 sendok disisain buat dia. Lihat, kita kadang-kadang kan kesel. Tapi kalau kita mau hatinya bersih nggak? Oh iya ya. Mungkin Allah kasih teman saya seperti itu supaya saya berlatih kuat untuk menjadi orang yang dermawan seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jangan kemudian memvonis orang lain, merasa lebih baik dari orang lain, ya. Ya nggak usah begitu. Kita ini sekarang kadang-kadang suka sombong nih. Kalau ada teman kita yang kita sukai sakit, dikatakan itu ujian dari Allah untuk mengangkat derajatnya. Tapi kalau ada orang lain yang kita nggak suka, terus dia sakit, kita bilang itu azab dari Allah. Ini kan namanya menentukan takdir Allah itu berdasarkan hawa nafsu saya gitu loh. Tahu dari mana kalau ini azab, kalau ini ujian, kalau ini musibah. Itu kadang-kadang ditentukan oleh kesombongan kita. Kita kadang-kadang ngelihat orang lain tidur, kita sombong, ya Allah tidur. Kan bagusan kayak saya sholat. Jangan-jangan sholat kita itu yang saya bilang kemarin, al-kaunu kulluhu zulmatun. Semuanya itu kalau tidak karena Allah, dia menjadi tidak ada. Ya, az-zulmah itu kan nggak ada artinya. Nggak ada itu artinya apa? Biar sholat tampangnya husuk kayak apapun, kalau niatnya ria'an nas, itu menjadi apa ini? Nggak ada pahalanya. Kalau niatnya itu menjadi jahat kepada Allah, karena seharusnya yang kita cari adalah ridhonya Allah, tetapi yang kita cari justru pujian dari siapa itu? Manusia. Ini Bapak, Ibu, jamaah hadirin pengajian kitab Al-Hikam pada malam hari ini. Allah ingin menunjukkan kepada kita kekuasaannya. Dia menghijab manusia-manusia tertentu dari cahaya kebenaran, dari cahaya Allah, dari Allah itu sendiri. Kalau di dalam hatinya selalu ada sifat kesombongan al-isti'la,
Padahal kemarin kita sudah melihat apapun yang terjadi di alam semesta ini, kita harus melihat di sana adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita diberi uang, begitu banyak rezeki, kita katakan alhamdulillah. Kenapa kita katakan alhamdulillah? Karena uang ini datangnya dari Allah. Allah sedang ingin memberikan kebaikan kepada saya. Dengan uang ini saya bisa membantu kawan saya yang kesulitan. Dengan uang ini saya bisa beli buku sehingga saya semakin banyak membaca apa yang seharusnya saya baca. Begitu saya dijadikan oleh Allah miskin, saya juga mengatakan apa ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak punya uang. Karena nggak punya uang, jadi ke masjid, gitu loh. Jangan-jangan sakit yang kita derita itu merupakan rahmat Allah. Karena mungkin sudah lama nggak sholat tahajud, sudah lama nggak sholat duha, sudah lama nggak menghatamkan Al-Quran. Begitu dikasih musibah, itu menjadikan kita bangkit untuk berbuat baik. Selama pada semua yang ada di alam semesta itu, kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, orang yang baik, yang mendapat cahaya Allah, yang tidak terhijab oleh Allah, itu adalah orang-orang yang selalu melihat Allah, kekuasaan dan rahmatnya pada setiap fenomena dan peristiwa yang dia hadapi dalam hidupnya. Maka orang yang beriman itu selalu mengucapkan alhamdulillah. Ya, dapat apa aja. Kalau kita kan enggak, ya kan? Kita sering dapat uang alhamdulillah, tapi dapat sakit hasbunallah misalnya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tetapi yang paling tinggi dalam beribadah dan ubudiyah kepada Allah, kalau kita bisa mensyukuri semua yang Allah berikan itu sebagai karunia dari Allah. Tinggal posisi kita bagaimana. Kalau kita menjadi abdan syakuro, maka hidup kita akan selalu bersyukur kepada Allah. Ya, selalu bersyukur kepada Allah. Kalau hari ini misalnya Sarif punya sarung yang jelek, itu adalah baju yang diimpikan oleh mereka yang kebanjiran dan tidak memiliki pakaian. Kalau hari ini Habib Umar misalnya ya mengeluh karena makan sore di pesantren hari ini adalah nasi putih dengan tempe goreng dan sedikit sayur bayam yang tidak ada rasanya. Makanan itu kamu keluhkan hari ini, tapi makanan seperti itu Umar mungkin adalah makanan yang didambakan oleh mereka yang kelaparan. Rumah kontrakan kita yang sempit itu mungkin adalah tempat yang didambakan oleh mereka yang tunawisma. Saya lihat, boleh dilihat ya, setiap subuh kalau Anda ke arah Depok situ, di Tugu belok ke kiri itu yang ke arah jalan tol, itu saya melihat seorang ibu-ibu dengan anak duduk di tepi jalan, anaknya itu dirangkul untuk bisa tidur. Itu kalau besok subuh saya akan lewat di sana, sebelum subuh bahkan dan sehabis subuh. Ketika melihat orang seperti itu, saya betapa bersyukurnya. Apapun keadaan yang Allah berikan, saya punya rumah, saya punya tempat berteduh, tapi mereka tidak punya tempat berteduh. Saat kita misalnya mengeluhkan mobil kita yang tidak sebaik mobilnya orang lain, lihatlah mereka yang berjalan kaki dalam panas dan hujan. Maka di sana kita melihat, oh iya ya, betapa Allah itu menyayangi saya dengan memberikan sesuatu yang baik untuk saya. Ketika saya melihat orang lain yang mungkin memiliki yang lebih baik, saya juga bersyukur, alhamdulillah saya tidak diberi itu. Kalau saya misalnya dikasih mobil Fadil Lamborghini sama Ferrari, mungkin nggak ngaji subuh saya. Car Free Day, pamer dong, punya mobil yang apa ini? Sekelas punya Ronaldo di Juventus sana, misalnya kan, sekelas yang dipunyai oleh Messi di Barcelona. Boleh jadi saya menjadi apa ini? Arif. Oh iya ya. Kalau Anda melihat orang lain diberi nikmat sama Allah, kita jangan iri hati, karena kita juga tidak pernah tahu kesulitan apa yang pernah Allah berikan kepada orang tadi. Kalau orang tadi diberi sesuatu oleh Allah, kita juga jangan pernah iri hati, karena kita juga tidak pernah tahu apa yang pernah Allah ambil dari orang tadi. Melihat Allah, melihat rahmat dan kekuasaannya pada semua fenomena yang ada di depan mata kita, itu akan membuat hati kita tentram. Kenapa hati kita tentram? Karena kita seolah-olah selalu melihat rahmat Allah di sana. Maka Imam Hasan Al-Basri, Sayyidut Tabi'in wa Imamuz Zahidin pada masanya, Imam Hasan Al-Basri ini kan luar biasa. Lahir dari ayah
seorang tukang kebun, tetapi tukang kebun yang betul-betul bertakwa kepada Allah, melahirkan anak yang soleh, anak yang betul-betul qanaah kepada Allah. Ayahnya itu tukang kebun di Irak. Satu ketiga orang tuh tahu solehnya ayahnya, itu datang majikannya. Majikannya pemilik kebun anggur tuh bilang sama ayahnya, Imam Hasan Al-Basri, namanya Yasar. Imam Hasan bin Yasar Al-Basri. Yasar, kata pemilik kebun, tolong ambilkan anggur yang apa ini, yang manis buat saya. Kamu kan tahu anggur yang manis, kamu penjaganya di sini. Baik tuan, diambil ke anggur. Begitu diambil anggurnya, dikasih nih sama tuannya. Wah, asemnya luar biasa. Apaan ini, kata tuannya? Anggurnya asem banget katanya. Kamu ambil yang manis, diambil lagi, asem lagi, sampai 3 kali, ngomelnya sampai pada puncaknya ini. Kamu gimana sih? Kan saya suruh ambil anggur yang manis. Kok datang asam terus? Berapa lama kamu jadi tukang kebun di sini? Dijawab jujur, 20 tahun, Isruna sana. 20 tahun jadi tukang kebun. Kata majikannya, loh 20 tahun kamu nggak tahu mana yang manis, mana yang asam? Nggak tahu tuan. Kan tuan nyuruh saya jaga kebun, bukan nyicipin anggur kebun ini. 20 tahun jaga anggur itu nggak pernah ngambil satu pun tukang kebun. Karena amanahnya dia digaji untuk menjaga kebun, bukan untuk nyicipin anggurnya. Ini kan tukang kebun lebih jujur dari kelas 6 panitia maulid di Darul Rahman. Ya, panitia maulid di sini kadang-kadang masya Allah itu kalau ditawarin makan di rumah Pak Kiai nggak mau itu. Ya, begitu nampan dibagi semua saya panggil, kamu sudah selesai tugasnya, sudah makan. Enggak Ustadz, enggak usah. Udah saya sudah Fadri, ketika enggak usah Gus, saya udah husnudzon betul. Ini santri betul-betul meresapi hadis Nabi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Saya udah seneng tuh. Tiba-tiba temannya bilang, ya dia enggak mau lah Gus makan. Kenapa? Udah kenyang. Saya bilang kenyang dari mana? Dia tadi jaga kelas itu, di kelas itu ada 50 nampan nasi kebuli. Dia jaganya bawa sendok. Dari satu nampan dicicipi 1 sendok. Coba lihat nih, 1 nampan tuh kalau diambil 1 sendok kelihatan nggak? Nggak kelihatan, nggak akan berkurang. Diambil 1 sendok, orang nyangka ini semua masih utuh. Padahal sudah disendokin satu-satu. Ngambilnya 1 sendok kali 50 nampan. Itu kalau di piring kan jadi 3 piring itu. Coba lihat. Itu dia disuruh jaga amanah saja, ngerti Riyadus Shalihin, baca macam-macam, tapi masih ngambil. Ini solehnya. Apa yang ingin saya katakan? Imam Hasan Basri itu hidupnya itu tenang, nggak pernah iri hati. Bahasa sekarang itu syirik. Orang Indonesia itu kalau bilang syirik, bukan syirik musyrik. Syirik itu nggak seneng kalau ngelihat orang lain senang, itu namanya syirik. Imam Hasan Basri itu nggak pernah syirik kayak gitu tuh. Hatinya tuh lapang, nggak pernah hasut sama orang. Ditanya sama muridnya, guru, kenapa sih guru bisa begitu? Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Saya ini bisa seperti itu anakku karena setiap apapun yang Allah berikan kepada saya, itu saya syukuri dan harus saya kerjakan yang baik. Karena ketika Allah mendudukkan saya di satu tempat, saya tahu bahwa Allah ingin memberikan kepada saya sesuatu yang hanya saya yang bisa mengerjakan dan orang lain tidak bisa mengerjakan apa yang harus saya kerjakan. Kalau saya melihat orang lain mengerjakan sesuatu dengan tingkat jabatan di sana yang berbeda dengan saya juga katakan alhamdulillah Allah telah memberikan jabatan itu kepada orang yang memang mampu mengerjakan itu, dan saya tidak perlu menginginkan jabatan itu karena saya tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaan yang dikerjakan oleh orang tadi. Hidup tuh lapang. Kalau sekarang kan enggak, saling sikut-sikutan, ya. Yang pejabat kepengen jadi imam, jadi khotib Jumat, yang ustadz kehilangan mimbar, kan begitu toh. Nanti ustadznya sudah dikaruniai ngajar, punya murid kayak di pesantren kayak begini, tiba-tiba bercita-cita jadi pedagang, tiba-tiba bercita-cita jadi dunia yang bukan dunianya, dunia politisi dan sebagainya. Nah, ini penting ingin saya sampaikan bahwa
untuk tidak terhijab dari Allah, jangan pernah mengingkari kebenaran. Lihatlah sisi positif dari semua yang Allah berikan kepada kita, kepada orang lain, kepada apa yang terlihat di alam semesta ini. Mudah-mudahan dengan itu semua kita selalu mendapatkan cahaya ilahi yang akan menjadi lentera hati kita, memandu perjalanan hidup kita fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana mim ba'dihi tafarruqan ma'suma. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan di pondok pesantren Darul Rahman ini, di majelis-majelis ilmu ini, baik yang mengajar maupun yang belajar, baik yang menjadi guru maupun yang menjadi murid, baik mereka wa ta'ala mencatat itu sebagai wasilah dan tawassul kita untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan dari semua yang kita baca, dari semua yang kita lihat, dari semua yang kita dengar, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa meneguhkan keimanan, keislaman, serta keihsanan kita semua. Mudah-mudahan dari semua kebaikan yang kita tanam di pondok pesantren Darul Rahman ini menjadi wasilah kita semua untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan dengan itu semua Allah yahfaduna, Allah menjaga kita semua, menjaga kita para Pak Kiai, menjaga keluarga Pak Kiai, menjaga para guru, menjaga para santri, menjaga para wali santri, menjaga orang-orang yang kita cintai, dan menjaga orang-orang yang mencintai kita, orang-orang yang kita masuk ke dalam rumah mereka dan mereka yang masuk ke dalam rumah kita. Mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala min kulli makruh, dari semua yang tidak kita inginkan, dari semua bentuk bala bencana, dari semua bentuk musibah, dari semua bentuk penyakit, dari semua bentuk virus, bakteri, dan segala yang menyulitkan kehidupan umat manusia. Mudah-mudahan Allah angkat pandemi COVID-19 ini dari pesantren kita, dari bumi Indonesia, dari tanah air kita, dan dari semua negeri-negeri kaum muslimin, agar kita bisa hidup kembali normal seperti sedia kala untuk mendekatkan diri kepada Allah, dekat kepada ridhonya, dekat kepada rahmatnya, dekat kepada petunjuknya. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita, urusan kedua orang tua kita, urusan orang-orang yang mencintai kita, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadir Rasulillahi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi jahi man unzilat 'alaihil Fatihah ya farijal hammi ya kashifal ghammi ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyir rahmah. Ya Muhammad ya nabiyir rahmah, inna tawajjahna bika ila rabbina lituqda hawaijuna birahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimina irhamna, ya arhamar rahimina irhamna. Ya arhamar rahimina irhamna, ya arhamar rahimina irhamna, ya arhamar rahimina irhamna, ya arhamar rahimina irhamna, ya arhamar rahimina irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillah Rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.